Ya, matur suwun. Selamat pagi semuanya. Salam kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun sekali saya sudah bisa diajak ke sini. Kebetulan sebenarnya saya ini banyak cerita ya, karena jujur saya bukan praktisi. Saya hanya kebetulan ibu rumah tangga yang saya berniat bahwa saya selalu katakan bahwa saya bukan UKM gitu. Saya adalah food startup. Karena kalau UKM itu kesannya kayaknya kita terlalu mengharapkan apa-apa gitu. Jadi saya food startup. Boleh saya share ya Bapak ya sebenarnya ya. Sebetulnya saya juga kurang pandai kalau berbicara mengenai, cuman saya coba bikin judul kreativitas produk dan strategi marketing online untuk meningkatkan penjualan. Di depan itu adalah produk saya Bapak, saya membuat bakmi Jogja dalam kemasan frozen food seperti itu. Ya, next. Jadi mohon maaf. Bakmi Jogja dalam kemasan ya. Bentar ya Pak ya. Sebentar, mohon maaf keterlambatannya. Mohon maaf ya. Udah bisa Pak? Sudah. Nextnya. Sudah keluar. Ya. Perkenalkan, saya Bintari Saptanti, saya co-founder dari Pak Misundoro. Sebetulnya yang lebih keren itu adalah suami saya. Di balik saya didukung banget oleh suami saya karena bisa dulu awalnya dari UKM. Dan alhamdulillah saya tidak akan berdua, saya adalah UKM. Saya selalu bilang bahwa saya adalah food startup. Nah, alhamdulillah juga bakmi saya ini saat sekarang adalah bakmi Jogja pertama di Indonesia yang memiliki izin edar BPOM, satu-satunya di Indonesia pertama kali bakmi Jogja dalam kemasan. Sudah tampil ya. Nah, kemudian apakah sudah tampil Pak di layar screen-nya? Sudah. Ya. Untuk saat ini kami di food manufaktur Pak. Dulunya kami di food service, di mana alhamdulillah selama pandemi ini kami menambah menjadi 30 karyawan. Dan kami naik 10 kali lipat lah sejak di pandemi ini. Kami sudah mempunyai 100 reseller, sudah memiliki 6 Sundoro top reseller, dan sudah bekerjasama dengan 8 mitra frozen food. Pemasaran terbesar kami masih di Jabodetabek, tetapi kami belum menyentuh 1% pasar orang Jawa yang ada di Jakarta. Yang rindu akan kuliner Jogja tentunya. Nah, sedikit saya mau cerita mengenai apa sih yang membuat Sundoro mungkin bisa bertahan ya Bapak di era pandemi ini. Karena biasanya teman-teman di era pandemi ini banyak yang kenapa sih produk saya kok nggak laku ya, kenapa kok begini ya, begitu. Nah, dari sharing saya dengan beberapa teman saya, ternyata yang pertama mesti ditahu adalah apa sih produkmu sebetulnya. Karena ada teman itu membuat produk dibuat karena keinginan pasar. Jadi lebih kepada begini, saya bikin produk ini karena saya suka, saya mau, enak, ya saya bikin. Kemudian ada juga yang ketika seperti itu, akhirnya jualannya juga tidak bisa out of the box gitu, karena hanya berdasarkan apa yang dibuat yang dia suka begitu. Kemudian ada yang dibuat karena kebutuhan pasar. Seperti ini contohnya, di pasar tuh banyak bikin sambal, jadi rame-rame bikin sambal. Di pasar ada banyak yang bikin keripik pisang, rame-rame bikin keripik pisang. Padahal kebutuhan pasarnya sebenarnya masih banyak, tetapi karena dibuat karena hanya berdasarkan kebutuhan pasarnya, akhirnya kembali lagi kurang out of the box dalam bagaimana sih aku harus menjualnya seperti itu. Bagaimana sih saya harus membuat menjadi menarik, packagingnya menarik, kemudian harus bisa berjalan dengan baik, harus bisa mempunyai value lebih seperti itu. Kemudian
Kalau saya adalah membuat karena peluang. Apa itu peluang? Jadi, ketika saya membuat sebuah produk, saya sudah berdasarkan dari hasil survei. Kenapa hasil survei? Karena dulunya saya food service, dari food service, kemudian saya iseng, ada yang nanya, kenapa sih kok tidak dibikin yang saya bisa dibawa pulang, tapi saya bisa masak di rumah. Akhirnya, dengan ide saya bungkusin waktu itu Bapak, cuman kecil-kecil aja. Dari situ, suami saya bilang, kalau mau bikin usaha, bikinlah legalitas yang kuat. Karena satu adalah legalitas. Kalau kamu nggak punya legalitas, nanti orang akan gampang menduplikasi produkmu, akan gampang untuk meniru produkmu, akan mudah untuk produkmu itu tidak ada nilai value-nya. Kamu bikin legalitas yang keren, kamu bikin izin yang keren, supaya produkmu ada dan dikenal oleh masyarakat. Karena biasanya produk itu adalah dari produk business people. Dari mana orang melihat itu? Dari produkmu kah, dari bisnismu kah, atau dari people-nya? Dari situ, alhamdulillah, saya pertama kali bakmi juga di Indonesia dalam kemasan, dan karena memang saya berpikir saya mesti memberikan pangan yang hebat untuk Indonesia, saya mesti izin ke BP POM. Untuk SNI dan HACCP, kami sudah masa progres, tinggal nunggu untuk keluar nomor sertifikasinya, seperti itu. Jadi, teman-teman mesti ingat dulu nih, ketika mau bikin produk itu harus mesti benar-benar disurvei dulu. Produkmu itu apakah keinginanmu sendiri, apakah kebutuhan pasar, apa dari melihat peluang. Karena masing-masing itu akan mempunyai nilai strategi bisnis yang berbeda-beda. Kemudian, selanjutnya, seberapa banyak kita sebagai UKM adalah mengenal customer kita. Itu yang paling biasanya teman-teman produsen itu kurang memahami gitu. Seberapa sebagai produsen kita mengenal customer kita. Karena biasanya hanya begini, saya titip ke oleh-oleh gitu, titip ke toko oleh-oleh. Pertanyaannya, toko oleh-oleh itu bukan customer. Orang yang ke situ adalah orang-orang yang membeli berdasarkan dia datang suatu tempat, dia membeli, tapi tidak mungkin ke situ lagi, tidak berbalik lagi. Jadi kemungkinan kita kenal konsumen seperti apa? Kemudian ketika konsumen itu ada di manakah dia? Karena bisa jadi ketika begini, ada salah satu contoh teman saya mengatakan begini, saya produksi di Bali. Saya promo di Bali, saya melakukan segala sesuatu di Bali. Saya tanya, oke, kamu di Bali promosi, tetapi saya tanya kembali, di manakah pasarmu? Di manakah konsumenmu? Ya, konsumen saya di mana-mana. Oke, paling banyak di mana konsumenmu? Konsumen saya paling banyak di Jakarta. Oh, berarti kamu nggak kenal konsumenmu. Kalau konsumenmu paling banyak di Jakarta, mestinya promonya ya di Jakarta, bukan di Bali. Karena di Bali tidak ada konsumennya. Nah, ini yang biasanya teman-teman kurang pahami. Bahwasanya hanya sekedar bahwa saya jualan, barang saya habis, ya sudah. Siapa yang beli? Yang beli temanku. Oke, yang beli temanmu. Oleh temanmu dibawa kemana? Apakah dijual lagi, atau diberikan untuk hadiah, atau untuk oleh-oleh? Kemudian ketika repeat lagi seperti apa? Nah, ini yang harus kita kenal sebagai produsen, bahwa karena produsen tidak bisa hanya menggantungkan pada sebuah jalur distribusi. Kalau kita kenal konsumen kita pasti akan tahu, oh aku harus bagaimana dalam distribusinya. Kemudian nomor 2, seberapa loyal customermu? Apakah 25%, 50%, 75%, 100%? Terus saya ketemu sama teman, saya loyal customer saya mengatakan produk saya enak. Saya selalu katakan, produk makanan harus enak. Wajib enak. Tidak boleh tidak enak. Karena kita jual makanan. Nah, yang kedua lagi, loyalnya seperti apa? Mereka beli kok ke saya. Pernah ditulis enggak? Ketika dia membeli itu, berapa kali dia repeat? Berapa kali dia order? Setiap kali dia order itu, berapa nota yang dia keluarkan? Apakah semakin bertambah atau semakin berkurang? Misalkan, di nota pertama dia beli cuma 2 bungkus, kemudian dia beli 3 bungkus, dia beli lagi 5 bungkus. Setelah itu turun menjadi 10 bungkus. Harus kita tanya nih, kenapa turun? Kenapa pembeliannya bisa berkurang? Nah, ini yang kita adalah seberapa loyal customer-nya. Kemudian,
Loyal ya gimana lagi? Dia mau posting. Karena sekarang kita berhubungan dengan media sosial, di mana anak-anak sekarang, anak-anak milenial sekarang, ketika membeli apapun, ketika makan apapun, dia selalu posting. Dia selalu sampaikan itu di medsos mereka, sampaikan di sampaikan di ini loh aku beli produk ini. Mereka dengan bangga mengupload gambarnya. Maaf, produk-produk lain yang nyon sewu, itu bukan produk lokal. Dah. Kita mesti edukasi di sana seberapa loyal customer kita sehingga customer kita mau dengan sukarela memposting, yang berarti saya adalah membantu kita untuk memarketingkan produk kita, brand kita. Ketika dia posting, berapa temannya yang melihat? Nah, seperti itu. Kemudian, berapa banyak produk yang sudah teman-teman hasilkan? Ini mesti dihitung. Jadi, ketika bulan Februari naik jualannya, kemudian bulan Maret turun penjualannya, itu karena apa? Jangan hanya, ya turun karena saya nggak jualan. Mesti dicari lagi nih by data. Kenapa turun penjualannya? Apa alasannya kenapa turun? Bisa jadi karena mungkin ketika berjualan kurang fast respon. Ketika berjualan stoknya nggak ada. Ada yang minta karena sudah promosi setengah mati, bla bla bla, tapi nggak melihat ke dalam. Ternyata mau produksi bahan bakunya salah satu nggak ada. Sudah mendekati hack season, salah satu bahannya nggak ada. Itu mesti dipikir. Jadi ketika mau bikin produk, mau menjual, mesti tahu dulu. Hulu hilirnya harus jelas. Tadi yang saya bilang, harus kenal customermu dan tipe customermu. Di bulan apa customermu rame, di bulan apa customermu middle, dan di bulan apa customermu low. Dari situ kita akan tahu strategi marketing kita seperti apa. Luar biasa. Selanjutnya, teman-teman kadang bicara mengenai saya berjualan di online. Wah, ini pertanyaan yang keren gitu. Artinya sebuah pengakuan yang keren gitu ketika mengatakan berjualan di online. Karena menurut saya pribadi pun saya belum berani untuk mengatakan bahwa saya berjualan online. Saya hanya menggunakan online sebagai media saya untuk mengenalkan produk saya. Karena begini, ketika kita menganggap ini online adalah sebagai ajang untuk berjualan, teman-teman akan merasa kacau. Ketika sudah sering posting gambar, sudah sering posting, tapi kok nggak ada yang beli ya? Ya. Bagian marketing adalah bagian memasarkan, bagian mengenalkan produk. Tetapi berjualan adalah bagian dari marketing. Jadi jangan salah. Ketika kita memposting pada online, kita bukan berjualan, tetapi bagian dari marketing. Ketika kita harus melakukan sale untuk mendapatkan penjualan. Contoh gini, kita mengatakan saya menggunakan online, saya jualan di online, tapi seberapa banyak orang ngechat kamu di WA? Seberapa banyak orang ngechat kamu di IG? Orang jualan online tapi IG-nya dikunci, di privat. Orang berjualan online melalui WA, tetapi tidak banyak grup di WA-nya. Ketika banyak grup, nggak mau share-share di grup-grupnya. Bagaimana bisa dikenal orang? Nah, kemudian ketika memakai online untuk jualan, selalu postingnya mengenai jualan. Selalu postingnya mengenai jualan. Produkku keren loh, produkku ini loh, produkku begini loh, produkku ini loh. Tidak pernah menyampaikan konten yang berhubungan dengan apa yang dibutuhkan konsumen. Saat ini konsumen dijejali oleh from home. Online dengan segala kontennya, segala macam-macam. Ada jualan baju, jualan craft, jualan makanan, dan itu bermacam-macam jualannya. Semua mengatakan makanannya enak, semua mengatakan promo, semua mengatakan diskon. Tidak ada yang menyampaikan apa sih manfaatnya konsumen ketika membeli produknya teman-teman. Sebetulnya adalah konten yang bagus. Contoh saya, karena produk saya adalah bakmi Jogja Sundoro, bakmi dalam kemasan, saya mau bikin konten bagaimana kangen nggak sih sama kuliner Jogja? Kangen nggak sih sama hangatnya bakmi godok pada sore hari ketika jalan-jalan di Jogja? Kangen nggak sih dengan makanan bakmi Jogja yang bisa dimasak sendiri di rumah, di musim sekarang tidak bisa keluar kemana-mana? Itu sebuah trik di mana konsumen akan lebih mengapresiasi di situ. Karena konsumen akan lebih senang, oh ternyata dia tidak hanya jualan, tapi dia juga memperlihatkan sisi saya.
Saya diuntungkan dari apa? Ketika produk saya ternyata, oh produk saya sudah BP POM. Ketika BP POM, ketika saya menyampaikan bahwa saya low karbo, saya less sugar, saya sudah melewati berapa tahap penelitian, sudah melewati berapa tahap yang harus saya lalui untuk saya memang itu tanpa pewarna. Itu saya edukasi kepada mereka dalam konten saya. Jadi konten tidak boleh harus selalu dengan jualan. Mengenai apa? Oh produk saya tidak membuat gemuk, low karbo. Oke, bikin konten. Apa sih itu? Obesitas. Bagaimana sih kita mengatur pola makan? Bagaimana sih harus mengatur gula? Nah, di situ. Kemudian, jangan lupa ketika kita posting pada online, kita juga mesti harus kenalan dengan mereka. Jangan posting aja. Saya sering bertanya ke teman-teman, "Wah, saya happy loh, Bu. Saya sudah mempunyai 3.000 follower," seperti itu. Saya tanya, dari 3.000 follower itu berapa yang beli? Cuma 2 sehari. Wah, saya nggak suka. Saya lebih suka follower saya 1.000, tapi pembelian saya 100. Saya tidak butuh orang follower saya. Saya tidak butuh orang like saya. Saya tidak butuh orang untuk, saya hanya butuh orang yang ketika dia melihat Sundoro, ketika dia melihat IG kami, dia tertarik untuk membeli produk saya. Dia mau beli produk saya. Nah, itu gimana caranya? Berarti kita mesti menyapa mereka. Mesti sering like gambarnya mereka, mesti sering komen pada status mereka. Kita followernya banyak itu suka lupa, kita nggak pernah nyapa mereka, nggak pernah nge-like status mereka. Dari mana mereka tahu kita ada? Nah, kemudian pada nanti waktunya sih kurang lebih 4 menit lagi. Oke, siap. Saya lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya, targetnya harus bagaimana? Jadi harus fokus nih. Ketika kita main online, kita harus tahu seperti apa target kita. Jangan Jawa aja belum melalui sudah berpikir ke ekspor. Sudah berpikir ke luar Jawa. Tapi jadilah raja lokal dahulu. Tentukan target. Gimana targetmu? Bagaimana targetmu? Supaya fokus. Karena ketika kita melayani penjualan di luar Jawa dan di dalam Jawa itu beda-beda permasalahannya. Ketika misalkan, loh Bu, saya ada reseller kok di Bali, di Sumatera, ya nggak apa-apa, itu bonus. Tapi tetap fokuslah di Jawa dulu, di daerahmu dulu, baru keluar daerah. Nah, kemudian ini kami, Bapak, monggo kalau misalkan nanti mau sharing-sharing bagaimana caranya kami untuk mengelola seller kami, bagaimana cara kami untuk melakukan online dalam bisnis kami open sekali, membuka percakapan, silahkan bisa menghubungi nomor-nomor di sini. Kami akan dengan senang hati membantu teman-teman untuk, saya di Semarang, Bapak. Ya, di daerah untuk ya, betul. Iya, monggo untuk WA, baik ke marketing pun akan dijawab oleh marketing kami. Inilah kami dan harapan kami ingin membawa kuliner lokal global, di mana anak-anak muda sekarang sudah tidak berkuliner kuliner lokal, lebih suka kuliner internasional gitu kan. Nah, saya berharap anak-anak muda, anak-anak milenial lebih akan mencintai produk lokal.